Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama menerkai Matius bab 28 ayat 1 sampai 10 tentang saksi-saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu meminta Roh Kudus membantu kami supaya kami boleh memahami akan firman-Mu. Ampunlah dosa kami supaya kami boleh menjadi seorang yang diperkudus dan diampuni. Dan darah Yesus Kristus yang dicurah dari atas salib mengampuni dosa kami. Dan kami dengan hati yang taubat dan juga dengan hati yang iman dalam Tuhan Yesus, sebab jiwa kami dibawa lebih dekati kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Marilah kita baca ayat suci untuk petikan yang kita mau menerokai pada hari ini. Ayat pertama, bab 28. Setelah hari Sabat menjelang mensisingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalene dan Maria yang lain mentengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih sebagai salju. Dan penjaga-penjaga itu kedar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku dah tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan sekarang ia pergi dan katakanlah kepada muridnya bahawa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya sedang menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudari, marilah kita membaca ayat suci ini dan kita menerkainya. Di balik sebalik-balik teks, cerita kebangkitan Yesus mengikuti laporan tentang tindakan pencegahan yang diambil oleh pemimpin agama dan pihak berwenang Romawi untuk melindungi makan dari gangguan. Ironis dia tidak akan dapat menjengkar atau menghalangi tindakan Tuhan. Matius tidak menggambarkan kebangkitan Yesus itu sendiri, itu terjadi tersembunyi dari mata manusia dan tetap menjadi misteri kaya ilahi. Pengumuman kebangkitan datang dengan jelas kepada perempuan-perempuan yang setia. Gempa bumi, pendaparkan malaikat, pembukaan batu kubur yang dramatik, prajurit Romawi yang ketakutan, dan pesan kepada ke-11 murid. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, tentangan terhadap struktur kekuasaan. Seluruh peristiwa ini mententang dan menggulingkan struktur kekuasaan yang ada. Kekuasaan pihak berwenang Romawi telah dilemarkan oleh campur tangan malaikat. Perempuan-perempuan yang setia, bukan ke-11 lasu, adalah yang pertama mendengar kabar baik tentang Yesus bangkit dari kematian. Gagasan tentang kebangkitan tidak diterima oleh semua orang pada masa itu. Orang-orang Farisi percaya kepada keabadian jiwa dan kemungkinan kebangkitan. Sementara orang-orang Saduki menolak kepercayaan itu dan bersikeras bahawa jiwa mati bersama tubuh. Kawan-kawan, saudara-saudari, dari banyak pengikut perempuan yang menyaksikan penyalipan Yesus, Maria Magdalene dan Maria yang lain ingin melihat makam pada pagi hari Sabat. Markus dan Lukas memiliki laporan yang sedikit berbeza dengan perempuan-perempuan yang ingin mengurapi tubuh Yesus. Dan pertekanan kuat Matius pada keamanan kubur, perempuan-perempuan ini ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Romawi untuk mengamankannya dan apakah yang kemungkinan untuk mendapatkan akses ke sana sehingga mereka dapat berdoa dan berkabung. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus,
Kita lihat penamparkan seorang malaikat disertai dengan gempa bumi yang hebat. Matius menunjuk kepada gempa bumi sebagai salah satu tanda yang mendahului penyempurnaan akhir kerajaan. Peristiwa ini membangkitkan citra apokaliptik menggenapan sudah dekat. Gempa bumi yang menyertai kematian Yesus dan pengumuman kebangkitannya mentandakan besarnya peristiwa-peristiwa tersebut. Para perempuan menyaksikan baik tindakan maupun pentadbiran malaikat yang turun pergi ke kubur, menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Tindakan malaikat menunjukkan kuasa ilahi yang bekerja. Malaikat telah mempatarkan apa yang dilakukan oleh pemimpin agama dan militeri untuk mengamankan kubur. Perlawanan manusia terhadap rencana Tuhan gagal. Tuhan berkuasa dan bukan kepimpinan manusia yang jahat. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Matius membandingkan pentampilan malaikat dengan kilat dan salju. Ada kesamaan yang jelas dengan pentampilan Yesus saat transfigurasi. Makhluk surgawi mencerminkan kemuliaan ilahi. Secara signifikan, malaikat tidak memindarkan batu untuk membiarkan Yesus keluar, tetapi menunjukkan kepada para perempuan bahawa dia tidak ada di sini. Penjaga Romawi adalah saksi yang tidak lela atas pentangkapan malaikat. Matius menceritakan kisah ini dengan ironi. Para prajurit gagal mengamankan kubur saat mereka berhadapan langsung dengan makhluk surgawi yang kuat. Para penjaga bertukar tempat dengan Yesus. Mereka nampak mati sementara dia hidup. Bahkan kekaisaran tidak berdaya menghadapi tindakan ilahi. Saat kebangkitan membuat segala sesuatu menjadi benar, Tuhan sendiri telah membenarkan Yesus. Prajurit dipermalukan, penguasa menjadi tidak berdaya, dan perempuan-perempuan yang sedia diberi penghargaan. Yang tidak berdaya telah menyaksikan rencana Tuhan jahat yang berkuasa runtuh ketika berhadapan untuk dekar ilahi. Kerajaan sedang bekerja. Jangan takut, mereka menenangkan para perempuan, tidak seperti prajurit yang ketakutan. Malaikat mengumumkan kebangkitan Yesus sesuai dengan yang dia katakan. Para perempuan diperintah untuk memberitahu murid-murid tentang kebangkitan Kristus Yesus. Murid-murid halus pergi ke Galilea untuk bertemu Yesus yang telah bangkit. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, inti dari pesanan mereka dibungkus dalam 5 kata kerja yang dicemarkan sebagai perintahan. 1, jangan takut. Yang kedua, mari. Yang ketiga, lihatlah. Yang keempat, pergilah. Dan katakanlah. Kebangkitan Yesus telah menjadi landasan iman Kristen, pusat pemerintahannya, dan sumber pengharapan masa hadapan untuk semua yang mengikuti Yesus. Malaikat mendorong mereka untuk tidak hanya percaya kepada kata-kata, tetapi juga untuk memeriksa sendiri. Sekarang mereka melihat sendiri tempat di mana Yesus Kristus berbaring. Sekarang kubur itu sudah kosong. Sementara kesaksian malaikat dan tidak adanya tubuh adalah bukti kebatian. Secara fisika Yesus itu tidak cukup. Setelah melihat kubur, para perempuan diperintahkan untuk segera pergi dan memberitahu ke-11 murid kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Naratif ataupun penghuraian penderitaan menceritakan kisah penyanggalan, pengkhianatan dan pemberontakan murid-murid. Semua murid sudah meninggalkan dia dan melalikan dia. Meskipun tidak layak ke-11 telah diberi kesempatan dengan penuh kasih untuk melihat guru mereka lagi. Pesanan malaikat yang halus disampaikan perempuan-perempuan yang setia kepada murid-murid yang tidak setia, dan lagu-lagu adalah bahawa kebangkitan Yesus Kristus membawa pemulihan hubungan mereka dengannya. Saudara-saudara, para perempuan tidak membuang-buang waktu. Mereka bergegas meninggalkan kubur dan berlari untuk memberitahukan berita tentang kebangkitan Kristus dan kubur yang kosong. Matius juga mencatat bahawa hati mereka dipenuhi dengan ketakutan meskipun ada jaminan malaikat, bercampur dengan sukacita dan persa. Para perempuan yang menyaksikan kematian dengan pengkuburan Yesus sangatlah gembira bahawa Yesus hidup, tetapi pada saat yang sama takut akan campur tangan ilahi yang kuat dan kehadiran malaikat dan mungkin merasakan persanya peristiwa yang sedang terjadi. Emosi yang campur. Para perempuan satu pihak rasa takut, satu pihak sukacita yang besar. 11 murid telah berlari untuk memberitahukan 11 murid-murid
mereka beralih sudah. Sekalian dua perempuan ini mau memberitahu ke-12, ke-11 murid yang ada itu. Cerita mencapai puncaknya dengan pentamparkan Tuhan yang telah bangkit dalam perjalanan untuk menemui murid-murid. Mereka mencarinya di pemakaman dan sekarang dia dengan santai menemui mereka di jalan. Kata pertama Yesus adalah salam sehari-hari yang sederhana. Salam para perempuan langsung mengenalinya. Reaksi mereka mengejutkan, bersujud di kakinya dalam penyembahan. Dalam budaya mereka, mempegang kaki adalah ungkapan ketuntutan dan penghormatan yang biasanya diberikan kepada penguasa atau raja. Bahasa penyembahan adalah sangat mencorok, mentampingkan dengan respon terhadap pentampingan mereka dan diperkuatkan oleh citra dalam bab 28 ayat 18. Itu menunjuk pada identiti ilahi dari yang telah bangkit. Kristus yang telah bangkit menghiburkan mereka dan mengurangi perintah malaikat untuk pergi dan memberitahukan kabar baik tentang kebangkitan. Sekali lagi Galilea dikonfirmasi sebagai tempat penamparkan kebangkitan kedua dan tempat rekonsiliasi. Meskipun mereka murid-murid berkhianat sebagai tanda rekonsiliasi, Yesus terus memanggil mereka saudara-saudaraku. Perjumpaan yang hampir sekilas ini menyiapkan panggung untuk pertemuan krismak Yesus dan murid-muridnya di Galilea. Jadi apakah maksud dari teks? Cerita itu mensatukan berbagai penang penggenapan tuabak Yesus Kristus, penguayuan identitasnya, dan penggulingan kekuasaan kepimpinan Yahudi dan Romawi. Berdampingan dengan kegagalan ke-12, kisah pengikut perempuan Yesus yang setia mencapai puncaknya di sini. Kedua, Maria menjadi saksi dan pemerintah pertama kebangkitan. Mereka tidak hanya dengar pesanan malaikat dan menyaksikan kubur yang kosong, tapi juga yang pertama melihat Tuhan yang telah bangkit. Percubaan ini melengkapi kasus kebangkitan Yesus. Pesanan malaikat dan kubur kosong sahaja tidak cukup kuat sebagai dasar untuk mempercayainya. Percubaan beripadi pasca kebangkitan Yesus sangat penting. Jadi Matius juga mentambahkan sapuan kuasa lain pada patriark perempuan-perempuan yang setia. Meskipun mereka takut dan bingung, mereka mengikut perintah dari malaikat dan Yesus Kristus sendiri dan menyampaikan pesanan mereka kepada murid-murid. Para perempuan menjadi pemberita pertama kabar baik kebangkitan, menunjukkan kesetiaan dan keberanian mereka dan menghadapi situasi yang luar biasa. Reaksi penyembahan para perempuan menunjukkan pengakuan mereka akan identitasi ilahi Yesus yang telah bangkit, memberi contoh iman dan ketaatan. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami belajar wanita perempuan yang pertama jumpa Kristus. Mereka begitu kasih akan Yesus, layan Yesus dengan setia. Bantulah kami belajar seperti perempuan ini. Lebih kasih Yesus. Oh Tuhan Bapa di surga, semoga kasih Yesus mengisi hati kami dan jadilah kami menjadi saksi Kristus yang berkesan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.